Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi matematika, matematika wajib untuk kelas 12, kurikulum 2013, revisi. Kali ini kita akan bahas tentang penyajian data dalam bentuk histogram untuk data berkelompok. Penyajian data kelompok berbentuk histogram digunakan untuk menampilkan data dengan cara lebih menarik. Jadi dari tampilannya lebih menarik sehingga memudahkan untuk membaca data. Tentunya juga hal yang lebih mudah ketika melihat data dalam bentuk histogram. Dibandingkan menyajian data secara acak, dengan demikian perlu adanya penyajian data dalam yang lebih menarik. Salah satunya dalam bentuk histogram. Histogram berbentuk diagram batang berupa kumpulan beberapa segi panjang. Histogram biasanya digunakan untuk menjadikan data kelompok ke dalam diagram batang. Biasanya disajikan di atas bidang kartesius, di mana sumber X mewakili nilai rentang satu kelas, sedangkan sumber Y mewakili nilai frekuensinya. Meskipun demikian, maksudnya tidak bisa dibalik, tergantung dari keterangan yang ada pada sumber X dan sumber Y. Nah, ini contoh, salah satu contoh ya. Jadi frekuensinya ini, kemudian nilai-nilai yang ada di bawah. Itu juga dibalik, nilainya di sini, kemudian frekuensinya di bawah. Ini artinya seperti apa namanya? Ada kayak di awal grafik ini ada seperti kilat ya, simbol kilat. Ini artinya banyak data di sini ya. Jadi dipendekkan saja langsung ke 70. Ya, tidak perlu ditulis 0, 1, 2 sampai 70. Jadi ini menandakan bahwa dari 0 sampai 70. Seperti memotong sebuah grafik ya. Bagaimana cara penyajian data dalam data kelompok dalam bentuk histogram? Nah, halaman ini kita akan membahas langkah-langkah penyajiannya. Data acak dalam histogram. Kita perlu mengubah penyajian data acak menjadi dalam bentuk tabel data kelompok. Cara ini akan memudahkan kita menggunakan nilai data yang kita miliki dalam bentuk yang lebih terstruktur. Kemudian kita perlu juga menggunakan batas bawah, batas atas sebagai untuk setiap kelasnya. Langkah terakhir adalah memberikan data setiap kelas dengan nilai frekuensi yang sesuai. Nah, kita sudah pernah membuat bagaimana cara membuat data tabel ya dari data acak yang ada. Sudah ada langkah-langkahnya ya di pertemuan sebelumnya. Langkah-langkahnya, menjadikan data acak dalam data kelompok, menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Membuat bidang tempat penyediaan data dalam histogram, sudah memuat batas atas dan batas bawah. Itu setiap kelas ya. Jadi membuat batas bawah dan batas atas setiap kelas. Memusnahkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi setiap kelas. Proses penyajian data kelompok bentuk histogram sudah selesai. Agar kita lebih paham, penyajian data dalam bentuk histogram berikan contoh berikut ini. Penyajian data dalam bentuk histogram diberikan pada nilai matematika dari suatu kelas dengan jumlah siswa dalam sistem adalah 40. Jadi N-nya 40 ya. Daftar nilai yang diperoleh ke 40 siswa tersebut tersaji dalam mata acak seperti berikut. 82, 83, 72 jumlahnya, karena ada yang dapat 100. Ini jumlahnya 42. Untuk mempermudah dalam bentuk tabel data dengan cara semua akan dijadikan dalam bentuk kelompok. Tabel data kelompok akan dibuat terdiri dari 6 kelas. Jadi bentukan kelas itu ingat 3,3 ditambah log n. Ingat itu rumusan untuk mendapatkan berapa jumlah kelas yang dimiliki. Dengan panjangnya 5 sudah ada cara mendapatkannya. Jadi batas bawah dikurang batas atas itu adalah lebar kelas. Data acak tersebut dalam tabel data kelompok diberikan pada tabel berikut. Nah, ini dia rentang 71 sampai 75, frekuensinya 2, 7 sampai 80, 4, 81 sampai 85, 12 sampai 96 sampai 100 ada 3 orang. Langsungnya adalah penyajian data kelompok bentuk histogram menentukan batas bawah kelas dan batas kelas. Batas bawah kelas diperoleh dengan cara mengurangi 0,5, kemudian ke atasnya ditambahi 0,5. Jadi batas bawahnya itu adalah menjadi 70,5, batas atasnya menjadi 75,5.
dari 71 sampai 75, sehingga batas bawahnya adalah 70,5 dan batas atasnya 75,5 ya. Ini tabelnya, rentangnya ini, batas bawahnya ini, batas atasnya ini, frekuensinya tetap seperti tadi ya. Ini 96 menjadi 95,5, 100 menjadi 100,5. Berikutnya adalah menyiapkan bidang kartesius. Bidang kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Nah, ini ada seperti tanda petir tadi, ini menandakan ada nilai di sini yang banyak, cuma diperpendek ya. Jadi dihilang. Bisa dikatakan dihilangkan. Jadi kita mulai dari 70,5 sampai 100,5. Ini nilai ya. Untuk sumbu X, untuk sumbu Y-nya itu adalah nilai frekuensi. Jadi dengan mudah nanti kita buat diagram batangnya. Jadi 70,5 di sini akan sampai 75,5 akan ada diagram. Selanjutnya pasangkan data yang sesuai dengan nilai data, batas atas setiap kelas dan frekuensi kurang dari. Nah, itu 70 sampai 75,5, batas bawah 70,5 dan batas atas 7,5. Ini kita buat kotak. Nah, antara 71 sampai 75 itu adalah 2 karena frekuensinya 1. Antara 75,5 sampai 80 frekuensi adalah 4. Kemudian 80 sampai 85 itu frekuensinya 12, 85,5 sampai 90,5 frekuensinya 13, sampai yang 100 ya. 95,5 sampai 100 itu frekuensinya 3. Jadi inilah bentuk histogram, diagram batang atau diagram batang dari data acak yang telah kita buatkan tabel data yang tadi. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini untuk penyajian data dalam bentuk histogram atau diagram batang dari data berkelompok. Nah, yang kemarin itu kita jadikan histogram data dari data tunggal, ini data berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.